Kisah Jakatarup dan Nawang Wulan. Pada suatu masa, hiduplah seorang pemuda bernama Jakatarup di sebuah desa di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Ketika ia masih kecil, ia sebenarnya bernama Kidang Telangkas. Namun kemudian Nyai Rondo Tarup mengangkatnya menjadi putranya. Itulah sebabnya Kidang Telangkas kemudian lebih dikenal dengan nama Jakatarup. Sejak kecil, ia mempunyai kegemaran berburu burung dengan sebuah alat sumpit. Ketika sudah dewasa, ia masih senang berburu burung, sehingga di rumahnya terdapat berbagai macam burung. Pada suatu hari ketika Jakatarup duduk bersantai di pendopo rumahnya menikmati kicauan burung peliharaannya, tiba-tiba ia mendengar kicauan burung perkutut di atas sebuah pohon mangga di halaman depan rumah. Lalu ia berpikir, sungguh merdu suara burung perkutut itu, gumam Jakatarup seraya beranjak dari tempat duduknya. Jakatarup ingin sekali menangkap burung perkutut itu, tetapi burung itu terlalu lincah, sehingga sudah terlanjur terbang dan terbang. Jakatarup tidak mau mengalah. Ia terus mengejar burung itu hingga tanpa terasa sampailah ia di tengah hutan, pada wilayah dekat sebuah telaga yang sangat indah dan sangat jernih airnya. Saat mendekati lokasi telaga tersebut, Jakatarup tiba-tiba menghentikan langkahnya karena sayup-sayup ia mendengar suara beberapa orang perempuan bersenda gurau seperti bermain air di telaga. Seperti suara perempuan? Perempuan mana? Siapakah mereka? Gumam Jakatarup keheranan. Di hutan yang sepi begini kok ada perempuan mandi ya? Jakatarup terus berjalan mengendap-endap mendekati telaga itu karena rasa penasaran. Begitu ia sampai ke sumber suara yang ia dengar, saat itulah Jakatarup terpana melihat ada 7 perempuan berparas cantik jelita sedang mandi sambil bersenda gurau. Apa? Aku tidak salah lihat? Tidak mungkin mereka manusia biasa. Paras mereka sangat cantik. Kulit mereka bersih bercahaya. Jangan-jangan mereka ini bidadari dari kayangan. Demikian pikir Jakatarup kala itu. Mata Jakatarup tak henti-hentinya memperhatikan mereka. Ia terus menatap ke arah telaga. Saat itulah ia melihat setumpuk kain indah berwarna-warni. Sepertinya kain-kain itu adalah pakaian dari para wanita atau para bidadari yang sedang mandi di telaga itu. Pakaian-pakaian indah berkilauan itu berserakan di atas batu di tepi telaga. Tidak salah lagi. Pasti kain berwarna-warni itu merupakan pakaian-pakaian milik para bidadari yang sedang mandi. Bagaimana jika aku ambil satu pasang? Apa yang akan terjadi pada pemilik pakaian ini jika tahu pakaiannya diambil? Aku sangat penasaran, kata Jakatarup dalam hati sambil kemudian berjalan mengendap-endap di antara semak-semak, perlahan menuju ke arah bebatuan tempat mereka menyimpan pakaian. Setelah bergerak dengan sangat hati-hati, akhirnya Jakatarup berhasil mengambil satu pasang pakaian seorang perempuan yang mandi itu. Setelah itu, dia segera berlari pulang ke rumahnya dengan membawa pakaian itu, di mana kemudian pakaian itu segera ia sembunyikan di bawah tumpukan padi pada lumbung padinya di rumah. Setelah itu, tanpa menunggu waktu lama, kemudian Jakatarup bergegas berlari lagi kembali menuju ke telaga. Saat ia sampai di sana, ketika itu pula para perempuan cantik itu telah selesai mandi. Lalu mereka segera menuju ke tempat penyimpanan pakaian mereka. Dan ternyata benar dugaan Jakatarup. Rupanya mereka bukan manusia, melainkan sekumpulan bidadari dari kayangan. Hal itu terbukti ketika satu persatu mereka mengenakan pakaiannya. Jakatarup menyaksikan mereka terbang ke angkasa. Akhirnya terlihatlah olehnya 6 sosok bidadari sudah terbang ke angkasa setelah memakai pakaiannya. Tetapi ada satu bidadari yang terlihat kebingungan. Ia tidak menemukan pakaiannya. Ia masih tetap berusaha mencari pakaiannya dengan panik karena merasa yakin pakaiannya ia letakkan di lokasi yang sama dengan saudara-saudaranya. Rupanya pakaian itulah yang bisa membuat para bidadari bisa terbang. Sehingga satu bidadari yang tidak menemukan pakaiannya ini
tidak dapat terbang kembali ke kayangan. Masih dengan tubuh separuh berada di air, beberapa saat bidadari itu tetap mencoba berenang memutari danau, ke sana kemari, mencari pakaian terbangnya. Namun tidak berhasil, sehingga kemudian ia mulai menggigil kedinginan dan dicekam rasa kesedihan serta kekhawatiran yang sangat mendalam. Tanpa terasa, air mata pun mulai jatuh membasahi pipinya. Di mana pakaianku? Aku taruh di sini tadi. Kenapa tidak ada? Bagaimana caranya aku pulang kalau begini? Bagaimana caranya aku kembali? Saat itulah ia mendengar ada orang datang, dan ini membuatnya terkejut sekaligus ketakutan. Orang itu ternyata adalah seorang pemuda yang tiba-tiba saja berdiri di tepi telaga yang tak lain dan tak bukan adalah Jakatarup. Siapa kau? Mau apa kau? Begitu kata si bidadari dengan rasa takut. Jangan takut padaku. Aku tidak akan menyakitimu, Dinda. Ini, aku membawa kain. Pakailah kain ini untuk menutupi tubuhmu, kata Jakatarup seraya melemparkan selai kain miliknya ke arah bidadari yang masih berendam di telaga. Bidadari itu segera menangkap kain yang dilemparkan Jakatarup. Setelah mengenakan kain itu, ia kemudian berenang menuju tepi telaga dan keluar dari sana. Maaf, mari aku bantu, kata Jakatarup sambil mengulurkan tangannya. Setelah bidadari itu berada di tepi telaga, ia dan Jakatarup lalu duduk di atas sebuah batu di tepian telaga tersebut. Dinda, kalau boleh tahu, siapakah namamu? Apakah kau manusia biasa? Di mana kau tinggal? Atau jangan-jangan kau adalah bidadari? Tanya Jakatarup. Namaku Nawang Wulan, Kanda. Ya, benar. Aku bukan manusia biasa. Aku adalah bidadari yang kebetulan sedang mandi di telaga ini bersama saudara-saudaraku. Tapi aku tidak bisa kembali ke asalku tanpa pakaian itu. Nada suara Nawang Wulan terdengar sedih. Dinda Nawang Wulan, mungkin sudah menjadi kehendak dewata bahwa Dinda harus hidup di bumi, kata Jakatarup. Tinggallah di bumi bersamaku, tinggallah di rumahku. Saat mendengar kata-kata itu, dalam hati Nawang Wulan pun membatin. Mungkin benar kata orang ini, aku telah ditakdirkan dewata untuk tinggal di bumi ini. Dan tampaknya dia orang yang baik. Bagaimana Dinda Nawang Wulan? Apakah Dinda bersedia tinggal di rumahku? Tanya Jakatarup sekali lagi. Nawang Wulan menganggukkan kepalanya perlahan, bertanda ia bersedia untuk tinggal bersama Jakatarup. Singkat cerita, Jakatarup dan Nawang Wulan akhirnya menikah. 1 tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsih. Semenjak menikah dengan Nawang Wulan, padi-padi yang tersimpan di lumbung Jakatarup seperti tidak pernah habis, selalu penuh. Jakatarup pun keheranan karena istrinya tidak pernah menumbuk padi. Tetapi setiap hari istrinya tetap menanak nasi dalam jumlah yang cukup untuk mereka semua. Yang membuatku bertanya-tanya, mengapa istriku selalu melarang aku masuk ke dapur ya? Pikir Jakatarup dalam hati pada suatu hari. Hingga pada suatu pagi saat Nawang Wulan sedang menanak nasi, di saat yang sama ia perlu pergi ke sungai untuk mencuci. Ia kemudian memanggil suaminya. Kakanda Jakatarup, tungguilah api ini. Aku sedang menanak nasi, tapi harus kau ingat ya, jangan sekali-kali Kakanda membuka tutup kukusan itu. Mendengar itu, Jakatarup semakin hari semakin penasaran karena istrinya selalu berkata hal yang sama jika ia akan pergi ke sungai dan menitipkan kukusan nasinya. Kalau biasanya ia menuruti pesan istrinya, saat itu rasa penasarannya makin lama makin menjadi. Alhasil, Jakatarup tidak mengindahkan larangan istrinya. Saat istrinya dipastikan sudah pergi, ia segera pergi menuju dapur. Lalu secara perlahan membuka tutup kukusan nasi itu. Saat itulah ia merasa heran, karena yang dilihatnya adalah hanya 1 bulir padi saja. Hah? Hanya 1 bulir padi? Bahkan belum ditumbuk menjadi beras?
Pantas saja padi di lumbungku tidak pernah berkurang. Rupanya istriku kalau menanak nasi hanya mengambil 1 bulir padi saja dan langsung bisa menjadi nasi untuk kami makan bersama. Luar biasa kemampuan istriku sebagai bidadari, kata Jakatarup seraya menutup kembali kukusan itu. Akibat tindakan Jakatarup yang tampak sepele itu, alhasil bulir padi yang ditanak oleh Nawang Wulan tidak dapat masak menjadi nasi. Buliran padi itu sampai Nawang Wulan kembali dari sungai tetap berwujud 1 buliran padi dan tidak berubah menjadi nasi yang banyak. Hal ini tentu saja disadari oleh Nawang Wulan. Dan ia tahu Jakatarup telah membuka kukusan itu. Nawang Wulan sempat menyesalkan tindakan suaminya. Dan Jakatarup juga sudah meminta maaf. Namun semuanya sudah terjadi. 1 kali saja ada orang yang membuka tudung kukusan sebelum nasi masak, maka seterusnya cara itu sudah tidak bisa dilakukan Nawang Wulan untuk menanak nasi. Sejak itulah, Nawang Wulan menanak nasi seperti orang kebanyakan. Ia terlebih dulu harus menumbuk padi yang jumlahnya cukup untuk mendapatkan beras sebelum kemudian dimasak. Karena padi yang dimasak setiap harinya akhirnya cukup banyak, maka lama-kelamaan persediaan padi di lumbung Jakatarup semakin menipis. Pada suatu ketika, saat Nawang Wulan hendak menumbuk padi dan mengambil padi-padi di lumbung, ia melihat pakaian bidadarinya tersimpan di sana. Ia sangat terkejut melihatnya, sekaligus merasa bersedih ketika menyadari bahwa suaminya lah yang telah menyembunyikan pakaiannya agar ia tidak bisa kembali ke kayangan. Ingatan Nawang Wulan kembali ke masa lalu. Ia teringat kepada saudara-saudaranya di kayangan. Pakaian kayangan itu lalu dipakainya, sehingga ia mendapatkan kebidadariannya kembali. Kemudian, ia menemui Jakatarup. Saat ia mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semuanya pada Jakatarup, Jakatarup merasa sangat bersedih dan sangat menyesali perbuatannya. Maafkan aku, Dinda. Aku hanya ingin kau bersedia tinggal bersamaku di bumi. Dan itu tidak akan mungkin kau lakukan jika pakaianmu tidak aku curi. Ampunilah aku, Dinda. Berilah aku kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki sikapku, ratap Jakatarup. Namun Nawang Wulan yang sudah merasa kecewa tidak mau menuruti kata-kata suaminya. Kakanda, apa yang sudah kau lakukan sulit untuk aku maafkan. Kau sudah berbohong dan membuatku bersedih karena harus berpisah dengan keluargaku di kayangan. Perbuatanmu itu sangatlah jahat, Kakanda. Dan dengan pakaian ini, aku harus pamit. Aku akan pulang ke kayangan dan aku harus meninggalkanmu. Begitu kata Nawang Wulan. Apa? Benarkah begitu, Adinda? Lalu, bagaimana dengan anak kita, Dinda? Kau tega meninggalkannya? Kata Jakatarup sedih. Aku harus melakukannya, Kakanda. Kaulah yang harus menjaga anak kita. Sudah menjadi konsekuensimu. Sampaikan salam sayangku padanya. Aku pamit, jawab Nawang Wulan sebelum kemudian ia terbang ke kayangan. Kemudian Nawang Wulan terbang ke kayangan untuk menemui saudara-saudaranya. Tapi sayangnya sesampainya ia di sana, konon ia tidak lagi bisa diterima untuk tinggal di kayangan. Karena ia dianggap sudah memilih tinggal di bumi sebagai manusia, bahkan sudah menikah dengan manusia biasa. Nawang Wulan akhirnya harus kembali ke bumi dan tetap tinggal di bumi. Meski begitu, ia tidak bisa lagi tinggal bersama suami dan anaknya. Warga kayangan kemudian menempatkannya di Laut Selatan dan menjadikannya pemimpin makhluk halus di sana. Sejak saat itu, ia dikenal menjadi penguasa Laut Selatan dan bergelar Nyi Roro Kidul. Teman-teman, itulah tadi kisah Jakatarup dan Nawang Wulan yang ternyata sekaligus menjadi salah satu dari banyak kisah legenda asal-muasal munculnya Nyi Roro Kidul. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Cerita Gantari ya teman-teman. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.